Oke anak-anak ibu, selamat pagi semuanya. Apa kabar nak? Pasti sehat kan? Nah, hari ini kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Kelas 5, mata pelajaran IPS. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, siswa dapat mengetahui jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Judul pembelajaran kita hari ini, jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Yang pertama kita bahas yaitu jenis usaha yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh, yang pertama, usaha pertanian, misalnya persawahan, tegalan. Kedua, usaha perdagangan, misalnya perdagangan asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga, usaha jasa, misalnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjual pulsa. Yang keempat, industri kecil, misalnya usaha kerajinan tangan berupa souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Baik, yang kedua kita membahas usaha yang dikelola kelompok. Nah, biasanya usaha ini memiliki modal lebih besar daripada usaha dikelola perorangan. Contohnya, firma. Firma adalah usaha kecil bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Setiap anggota memiliki hak melakukan tindakan. Risiko kerugian pun ditanggung bersama. Berikutnya, persekutuan komoditor atau CV adalah didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetor modal. Ada yang sebagai anggota aktif, ada anggota pasif. Anggota aktif itu menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Berikutnya, perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Berikutnya, badan usaha milik negara atau BUMN adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Tujuan pendirian BUMN ada 2. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Baik, yang terakhir adalah koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia dikembangkan oleh Dr. Andus Muhammad Hatta. Maka, Dr. Andus Muhammad Hatta adalah dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, contohnya gula, minyak, beras, dan banyak lagi. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam, seperti simpan pinjam uang. Yang ketiga, koperasi produksi, yaitu usaha bersama menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Misalnya batik, pembuatan tahu, tempe, dan lain sebagainya. Keempat, koperasi jasa, yaitu usaha bersama menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Misalnya ini angkutan umum. Yang kelima, koperasi serba usaha, yaitu
Usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Di sini semuanya bisa mencakup yang 5 ini. Oke, anak-anak Ibu, inilah pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu bisa mengerti. Oke, anak-anak Ibu, tetap semangat belajarnya di rumah.